Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ab'asyu bi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Faturabani. Wa naqulu fihi bi ilmil jahli, sesungguhnya saya membahas dengan pengetahuan yang sangat rendah, yang sangat jahil. Oleh karena itu memungkinkan ada kekeliruan-kekeliruan, tetapi segala kekeliruan itu waqsabu fiha bi ilmi salamah aw bi qalbin salim. Tetapi saya akan membuat sebuah kekeliruan itu dengan pengalihan pada pemaknaan yang baik di dalam keagamaan kita. Fa inna insyaallah abasyu fiha. Fa inna wa bainana la adri alaihi, karena sesungguhnya kita juga berada pada posisi yang tidak tahu ya, untuk terus menerus bi talabil ilmi, belajar wal irfan, dan memahami tentang makna-makna daripada irfan. Ya ayyuhal ahlal ma'rifi ahlil mu'arifin aw fiha al arif, wahai sekalian orang-orang yang mengerti tentang al arif atau irfan, limakna wa fahmahu fiha wa yuqalu fi hajil kitab hum qiyamu fi maqami dakwah. Sesungguhnya orang ahli ma'rifah itu juga mengharuskan dia untuk berada pada kehidupan makom berdakwah, maka itulah yang di jiwa mereka. Kenapa demikian? Limaja li'anna ya'rafuhu ilallahi ta'ala, karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah mulai mengenal Allah, li jamalihi, keindahan Allah, wa jalalihi, tentang kebesaran Allah, maka berhasratlah dia untuk mengiklankan, mengajarkan tentang apa yang dimaksud, apa yang kebesaran dan keagungan Allah itu kepada manusia. Nah, para nabi-nabi mengajarkan dua hal. Pertama syariat zahir dan syariat batin ya. Para nabi-nabi dan termasuk Nabi Muhammad SAW yada'unal khalqa ila ma'rifatil haqqi aja wa jalla. Tentu dia akan mendakwahi kepada manusia untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah al-haq aja wa jalla. La yazaluna yada'unal qulub wa yaquluna ya ayatuhal qulub wa ya ayatuhal arwah wa ya insi wa ya jan wa ya maridil malak. Dia akan mendakwahkan, senantiasalah dia berdakwah kepada hati manusia, kepada jiwa seseorang. Dia berkata, wahai sekalian hati manusia, wahai sekalian arwah, ruh-ruh, wahai sekalian manusia, wahai sekalian jin, wahai sekalian orang-orang menuntut atau mencari, berkehendak pada Al-Malak, kepada Al-Malik ya, kepada Tuhan yang Maha Raja. Artinya dakwah orang ahli ma'rifatullah, dakwah kenabian, dakwah Nabi SAW mengajak orang untuk merasakan, memperhatikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks yang lain, makin takut kepada Allah, semakin takut, agar orang makin takut kepada Allah. Jadi dakwah itu murni pada dasarnya. Jadi bukan bersombong-sombong, berangkuh-angkuh, tidak. Bukan alim dan tidak alim, tidak. Tapi menyampaikan itu. Kalau sudah pada tingkat itu, tidak ada lagi yang salah, yang keliru. Tidak ada lagi istilah alim dan tidak alim. Maka ketika itu kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Karena setiap orang pada ahli ma'rifah pun bertingkat-tingkat. Karena itu kita menyampaikan tanpa harus kita memposisikan keadaan tertentu. Oleh karena itu sedikit saja, kalau istilah dulu, satu alif saja kita tahu, sampaikan saja kepada orang. Satu alif itu, dua alif kita tahu, ya dua alif itu kita sampaikan kepada orang. Begitulah seharusnya kalau kita ma'rifatullah. Karena itu
Dulu juga saya sampaikan, jangan berkecil hati ketika Anda tidak sekolah pesantren, ketika Anda memang mungkin sedikit pengetahuan agama yang Anda kecap selama ini Anda sekolah SD, SMP, SMA yang mungkin agak jauh ya dengan pembelajaran agama sampai perguruan tinggi Anda belajar. Tidak apa-apa, sampaikan kepada, sekalipun hanya kepada anak-anak Anda, kepada anak Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekeliling Anda, berdiskusi tentang ketuhanan, berdiskusi tentang ma'rifatullah. Karena diskusi itu juga adalah iklan tentang Allah Subhanahu wa taala. Min sya'airillah, bagian daripada siar-siar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk di dalam itu. Itulah yang kemarin saya katakan, kita mulai melakukan bisnis dengan Allah. Bisnisnya apa? Seperti firman Allah, hal adulukum ala tijarah tunzikum min azabin alim. Inginkah engkau berdagang dengan Allah? Jadi kita melakukan dagang dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dakwah ma'rifatullah. Ini adalah sebuah tarekat juga bagi ahli ma'rifatullah agar ma'rifatullahnya makin meningkat di hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada dirinya untuk selalu tazkir ilallah, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahkan dalam konteks yang mungkin Anda tidak, atau kita mungkin tidak terpikirkan di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka bahkan Anda berdakwah kepada ruh-ruh manusia. Jadi jangan Anda lihat manusia kepompongnya, wah ini tidak mungkin bisa dia tertarik dengan Allah, lebih tertarik, lebih memperdalam agama Allah, lebih memperdalam tentang ketuhanan. Tidak usah bersangka-sangka itu. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, sampaikan dakwah iklan itu kepada ruh-ruh. Kalau dalam pengertian roh di sini Anda ngomong sendiri di kamar pun untuk agama Allah, berbicara sendiri Anda di kamar, silahkan, itu termasuk lil kaidah fid dakwah. Itu bukan sekedar latihan, tapi itu sudah bagian daripada dakwah keagamaan Anda. Jadi jangan takut, ngomong saja, karena suara Anda didengar oleh semesta alam ini. Itu bahasanya. Jadi apa yang kita bicarakan, yang kita mulutkan, kita sampaikan, itu terekam di alam semesta ini, di dinding-dinding rumah kita, di kayu-kayu di sekitar kita, di tubuh kita, di zat-zat yang terbang di sekeliling kita, di oksigen, dia terekam semuanya. Karena semua alat-alat itu bisa merekam sebenarnya. Hanya secara ilmu pengetahuan sebahagian saja, kecil saja yang diketahui yang bisa merekam. Tetapi Allah, wa inna isyaratallah fil Qur'anil Karim wala tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma naqtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti mulut kamu tidak berbicara, tapi ada yang lain berbicara dari mulut kamu. Nah, tangan kamu jadi saksi, kaki kamu yang berbicara, atau tangan kamu yang berbicara, kaki kamu yang jadi yaksibun, yang mengusahakannya. Ini sebuah sinyalemen dari Allah, isyarat tentang kita, bagaimana kita berdakwah. Nah, ini yang dituju oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana berdakwah pun terhadap hal yang bersifat ruh. Kalau Anda berjalan ke kuburan, Nabi mengajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ucapan salam itu dalam hadis Nabi yang lain disebutkan fa inna zawabal arwah fil kuburihim. Bahkan arwah-arwah itu akan menjawab ucapan kita di kubur-kubur mereka. Subhanallah. Jadi kalau Anda ingin berdakwah di kubur pun, Anda silahkan berdakwah, berbicara kepada arwah-arwah di dalam kubur. Subhanallah. Ini dakwah. Bal jinna aljan, bahkan para jin-jin kalau ada mereka, dakwah kepada mereka. Jangan minta tolong kepada mereka, tapi berdakwah kepada mereka. Tidak perlu harus melihat mereka, jadi dakwah saja Anda. Langsung, hai jin-jin, ingatlah kepada Allah. Wahai para jin sekalian, ingatlah kepada Allah. Wahai para jin, ingatlah kepada Allah. Pujilah Allah, sucikan Allah. Nanti jin akan datang kepada Anda mendengarkan nasihat Anda. Itu ya, mungkin maksud daripada pembicaraan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka jika Anda sudah sampai sebegitu itu, halimu ila babil mulki atau babil maliki, maka ajaklah manusia itu kepada pintu-pintu
Maha Penguasa, kepada pintu Ar-Rabb, ya. Fas'au ilaihi biaqdami qulubikum. Maka perdengarkanlah kepada mereka, ya, kepada mereka dengan ucapan-ucapan Anda itu, biaqdami qulubikum, dengan pijakan hati kalian, biaqdami taqwakum wa tauhidakum, dengan pijakan ketakwaanmu, dengan pijakan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatakum, dan dengan kemampuan kamu mengenal Allah seberapa kamu bisa. Subhanallah, seberapa kamu bisa. Jadi apa saja yang bisa kamu lakukan. Wa wara'akum, seberapa kamu bisa wara terhadap kehidupan ini. Wara'akum asyami wa juhad fid dunya wal akhirah. Seberapa yang bisa kamu memahami, mengenalkan apa yang kamu sampaikan, yang ketahui, sampaikan saja. Dan bagaimana kamu bersikap juhud atau bersikap berjuang melawan kehidupan dunia dan akhirat. Inilah kesibukan seorang ahli ma'rifah. Hammahum islahal khalqi, hammahum ta'umus samawati wal ar, minal arsi ilal hawa ilas saro. Sehingga dakwah kamu itu sampailah di langit, diketahui bahwa Anda telah melakukan perbaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda, sudahkah Anda berada posisi dakwah kepada makhluk-makhluk Allah, pada tanaman, kepada alam al-kainat, kepada binatang, hewan? Sudahkah kamu mengajarkan, mengiklankan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga itu diketahui oleh penduduk langit? Himmahum ta'umus sama wal ardi minal arsi ilal hawa ilas sara. Dari langit sampai bumi, dari bumi sampai langit, bagaikan seperti tumbuhan yang bercakar akarnya di bumi sampai ke langit, ya. Cita-citanya yang meliputi langit dan bumi untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagaimana dengan cara itu Anda tidak terkutat hanya melawan hawa nafsu pribadi Anda, tapi Anda sudah sambil melawan hawa nafsu Anda juga berdakwah atau melakukan peran Anda dalam kehidupan ini. Inilah yang membaguskan pribadi kita, pemahaman kita, ma'rifatullah akan meningkat, makin meningkat. Bagaimana cara meningkatkan ma'rifatullah kita? Maka jadilah pendakwah ma'rifatullah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mudah-mudahan jadi maklum dan bisa dipahami. Wallahul muwafiq wa qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.